Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan termokimia ya, masih KD 3.3. Nah, sekarang perhitungan delta H berdasarkan hukum Hess dan data entalpi pembentukan ya. Kalau pertemuan kemarin kan tentang menghitung delta H atau kalor reaksi menggunakan kalorimeter. Nah, sekarang berdasarkan hukum Hess dan data entalpi pembentukan. Nah, sebelum ke hukum Hess, kita ke hukum Laplace dulu ya. Laplace menyatakan jumlah kalor yang dilepaskan ya, jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan untuk menguraikan senyawa itu menjadi unsur-unsurnya. Jadi pembentukan sama dengan penguraian. Apanya yang sama? Jumlah kalornya, cuma bedanya berbeda tanda. Kalau contoh yang pertama unsur-unsur jadi senyawa, berarti ini pembentukan ya. Misalnya diketahui pembentukan senyawa CO2 delta H-nya minus sekian ya. Nah, tapi ketika si CO2 ini mengalami reaksi penguraian ya menjadi unsur-unsurnya, maka delta H-nya berubah dari min jadi plus, cuma nilai kalornya, jumlah kalornya mah sama ya. Penguraian dan pembentukan jumlah kalornya sama, cuma berbeda tanda. Kita ke contoh soal hukum Laplace ya. Nah, contoh soal nih diberikan beberapa persamaan termokimia berikut. Ada persamaan 1, 2, dan 3. Masing-masing diketahui data delta H-nya ya. Nah, besarnya delta H untuk reaksi pembakaran senyawa karbon berikut adalah, nah kita lihat nih ya. Intinya nanti ubah reaksi yang diketahui, nah, ubah reaksinya seperti reaksi yang ditanya. Pokoknya harus ngikutin reaksi yang ditanya. Yang ditanya maunya ada di kiri, berarti yang diketahui harus dirubah ke kiri, gitu ya. Nah, nanti ini kaidahnya. Nanti misalnya yang ditanya maunya nih, contohnya yang C3H7COOH kan yang ditanya yang ini reaksinya ya, dia ada di kiri, yang diketahui ada di kanan. Berarti yang diketahui harus dirubah ke kiri. Gimana caranya ya? Reaksinya dibalik ya. Nah, nanti jika reaksi dibalik, delta H-nya berubah tanda. Tadinya min jadi plus ya, atau tadinya plus jadi min gitu ya. Nah, jika nanti reaksi dikali N, nah kalau ini biasa lihat koefisiennya. Misal yang ditanya koefisiennya 4, yang diketahui ada koefisiennya 2. Nah, 2 ini supaya jadi 4 berarti kan harus dikali 2. Nah, maka nanti koefisien semua dikali 2 termasuk delta H-nya ya. Nah, jika reaksi nanti dijumlahkan, delta H-nya juga dijumlahkan. Nah, contohnya nih, perhatikan posisi zat yang diketahui dan yang ditanya. Perhatikan ya. Nah, yang diketahui C3H7COH ada di kanan. Nah, yang ditanya C3H7COH ada di kiri ya. Berarti reaksi yang pertama ini harus kita balik. Kenapa? Supaya yang diketahui ini di kanan menjadi di kiri seperti yang ditanya ya. Nah, terus kalau dibalik berarti yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan ya. Delta H-nya ini tadinya di kanan jadi di kiri, tadinya di kiri jadi di kanan. Koefisiennya mah nggak ada yang berubah karena cuma dibalik aja. Nah, karena dibalik berarti delta H-nya berubah jadi plus ya. Nah, reaksi yang kedua, perhatikan koefisien zat yang diketahui dan yang ditanyakan. Koefisiennya perhatikan. Nah, pada reaksi yang kedua, H2O ada di kanan jumlahnya 2, artinya koefisiennya 2. Sedangkan yang ditanya H2O-nya maunya di kanan jumlahnya 4. Ini udah sama-sama di kanan, cuma jumlahnya aja yang beda. Yang diketahui 2, yang ditanya maunya 4. Berarti reaksi yang diketahui harus dikali 2 ya. Dikali 2 apanya? Semua koefisiennya termasuk delta H-nya.
Jadi reaksinya ketika udah dikali 2 ya, ini H2 nya jadi 4, O2 nya tadinya 1 kali 2 jadi 2, H2O nya tadinya 2 jadi 4, delta H nya juga ikut kali 2, kali 2 hasilnya sekian ya. Nggak berubah tandanya karena tetap ya, karena H2O nya udah sama-sama di kanan. Nah, reaksi yang ketiga, perhatikan juga koefisiennya. Yang diketahui CO2 adanya di kanan jumlahnya 1. Yang ditanya maunya CO2 di kanan, udah sama-sama di kanan tapi jumlahnya 4. Supaya 1 jadi 4, berarti reaksi ketiga dikali 4 ya. Apanya yang dikali? Semua koefisiennya ya. Jadi C nya tadinya 1 jadi 4 koefisiennya, O nya 1 jadi 4, CO2 nya 1 jadi 4. Nah, delta H nya ikut di kali 4, kali 4 nanti hasilnya min 376. Nah, gimana delta H yang ditanya ini? Nah, tinggal jumlahkan semua delta H yang udah kita rubah tadi ini. Nah, kita jumlahkan. Sebelum dijumlahkan ya, kita coret dulu kalau bisa dicoret. Syarat zat yang bisa kita coret atau kita sederhanakan, zatnya harus berbeda ruas. Zat yang sama tapi berbeda ruas bisa dicoret atau disederhanakan ya. Nah, contohnya nih, C ada di kiri 4, ada juga di reaksi ke 1 di kanan 4, jumlahnya sama-sama 4, dah coret habis, berarti sama-sama dikurangin 4C. Nah, beda ruas kan, boleh dicoret. Terus apalagi nih zat yang samaan ini, reaksi kedua H2 jumlahnya 4 di kiri, reaksi pertama H2 jumlahnya 4 di kanan, udah sama-sama 4, jumlahnya coret ya, udah habis, berarti udah sama-sama dikurangin 4. Nah, apalagi yang sama O2 ya, nih di reaksi ketiga O2 nya ada 4, di reaksi pertama O2 nya ada 1, ya udah sama-sama kurangin 1 ya, berarti ini habis. Nah, yang tadi 4 sisa 3 O2 nya ya. Nah, nanti zat yang sama, kalau ada yang sama di ruas yang sama ya, berarti dijumlahkan, nggak boleh dicoret. Kalau dicoret itu yang beda ruas, kiri sama kanan, tapi yang sama-sama satu ruas dijumlahkan. Kita tulis semua zat yang ada di kiri, sisanya tinggal apa? C3H7COOH, koefisiennya 1 ya, tulis di kiri. Terus ada apa lagi sisa di kiri? Nah, O2 ini kan sama-sama di reaksi kedua ada O2, reaksi ketiga ada O2, karena dia ruasnya sama-sama di kiri, kita jumlahin 2 tambah 3, 5 O2 nya. Udah selesai yang di kiri, sekarang yang di kanan. Di kanan sisa CO2 4 ya, 4 CO2 plus apalagi H2O 4. Ada lagi? Udah nggak ada lagi. Udah tinggal tambahin semua delta H-nya, plus ditambah min ya. Ini nanti hasilnya sekian. Ini tinggal ketelitian menghitung aja ya. Tambahin semua, plus 125 ditambah min 272 ditambah min 376, hasilnya sekian. Ini hukum Laplace nih yang harus dipahami ya, ini nih. Terus kita lanjut ke hukum Hess. Nah, hukum Hess berbunyi ya, jika suatu perubahan senyawa kimia bisa dibuat menjadi beberapa cara yang berbeda, nah jumlah perubahan energi panas secara keseluruhan akan tetap, tidak tergantung pada cara yang ditempuh ya. Paham nggak? Jadi maksudnya intinya gini, misal kalian mau dari Bekasi ke Bandung ya, ada yang lewat jalan tol nih langsung lurus bus, nah nyampe tuh Bekasi Bandung. Tapi ada yang lewat jalan biasa, misalnya dari Bekasi mampir dulu ke Bogor, mampir dulu kemana, tapi ntar tujuan akhirnya sama-sama Bandung. Nah, itu menurut hukum Hess, jumlah perubahan energi panas secara keseluruhannya tetap, mau kamu dari Bekasi ke Bandung lewat tol atau mampir dulu ke Bogor. Nah, itu jumlah energi panas secara keseluruhannya tetap, tidak bergantung cara yang ditempuh, mau caranya lewat jalan tol, mau mampir dulu, enggak ngaruh. Yang penting tujuannya dari Bekasi mau ke Bandung. Itu ya, itu hukum Hess. Nah, hukum Hess bisa digambarkan dalam bentuk diagram tingkat energi atau diagram siklus ya.
Contoh diagram tingkat energi, ini yang gambar di kiri. Kalau diagram siklus seperti ini. Kalau kita lihat, ini nih, A plus B mau jadi E. Ini istilahnya dari Bekasi mau ke Bandung. Yang lurus nih lewat jalan tol, delta H-nya delta H1 nilainya. Nah ini sama tujuannya, A plus B mau jadi E juga, tapi dia mampir dulu ke C plus D. Nah jadi nanti ya logikanya berarti sama, delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H1. Panjang ini ditambah panjang ini sama dengan panjang ini. Itu ya, kalau panahnya searah ditambahin. Jadi nanti hubungannya delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Ini kalau diagram tingkat energi. Kalau berupa siklus sama aja sebenarnya. A plus B mau jadi E. Ada yang lurus lewat jalan tol, ini namanya delta H1. Ada A plus B mau ke E tapi mampir dulu ke C plus D. Nah sama aja intinya, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Seperti itu ya. Ini hukum Hess. Nah kita ke contoh soal hukum Hess nih ya. Ada 2S plus 3O2 menjadi 2SO3, delta H1 nya sekian ya, yang lurus lewat jalan tol nih, nggak mampir-mampir. Nah nanti ada yang mampir dari 2S plus 3O2 mampir dulu ke 2SO2 plus O2, baru dia berubah jadi 2SO3. Nah delta H nya sekian nih yang mampir. Nah yang ditanya delta H3 nya berapa, ya udah kita pakai hubungan yang tadi, berarti nanti delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ya. Masukin delta H1 nya minus 790, delta H2 nya minus 593 ditambah delta H3, nanti diperoleh minus delta H3 sekian, min 593 ditambah 790. Jadi delta H3 nya min sama-sama kali min, berarti nanti yang minnya sebelah kanan. Jadi nilai delta H3 nya bernilai negatif, min 197 kilojoule. Itu ya. Nah contoh soal kedua yang berupa diagram tingkat energi nih ya. Nih lihat tanda panahnya. Kalau tadi kan tanda panahnya searah semua ya, delta H1 ditambah delta H2 tambah delta H3. Ini kalau panahnya searah. Ternyata delta H2 panahnya nggak searah, panahnya ke atas nih ya. Nah gimana cara cari hubungannya? Ya udah, karena dia panahnya berlawanan, jadinya kalau ditulis delta H1 sama dengan minus delta H2 tambah delta H3. Kalau dia searah nggak pakai min, tapi karena dia berlawanan arah, jadi delta H2 nya kita pakaiin min ya. Ini delta H1 ya, yang panjang ini sama dengan min delta H2. Min nih, dia kan harusnya ke bawah searah, tapi ini ternyata berlawanan arah, jadi delta H2 nya kita pakaiin min tambah delta H3. Masukin angkanya, delta H1 min 394, delta H2 nya min lagi. Jadi ini maaf, aslinya kan plus ya, aslinya ini plus nih yang awal. Nah, ketika dia mau searah berarti rubah tandanya, tadinya plus jadi min. Atau kalau bingung ininya mah nggak usah ditulis, sudah tadinya plus min delta H2, ya udah berarti ada min, awalnya kan plus, sini kan min, udah berarti jadi min 111 ditambah delta H3. Nah nanti diperoleh delta H3 nya min 111 plus 394, pindah ruas jadi min ya. Kalau kita ubah jadi delta H3 kita kali min, berarti nanti diperoleh hasilnya kedua ruas kita kali min ya, kali min. Nah berarti min 283 kilojoule. Nah kita sudah masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu entalpi pembentukan ya.
Kalor suatu reaksi dapat ditentukan dari energi pembentukan reaksi dan produknya. Ya, di awal-awal sebenarnya udah disinggung di termokimia ya. Delta H reaksi itu delta H produk, jumlah delta H produk dikurang jumlah delta H reaktan ya. Reaktan itu yang ada di sebelah kiri tanda panah atau reaksi, produk itu yang ada di sebelah kanan tanda panah atau hasil reaksi. Ya, dalam hal ini zat reaksi dianggap terurai terlebih dahulu menjadi unsur-unsurnya, kemudian bereaksi membentuk zat produk. Nah, atau dengan kata lain delta H kanan kurang kiri. Delta H dari data entalpi pembentukan itu mencari delta H-nya kaki kanan kurang kiri. Ya. Nah, contoh soalnya diketahui data entalpi pembentukan nih. Kalau diketahui data delta HF ini sekian, data delta HF ini sekian, data delta HF ini sekian. Nah, yang ditanya delta H reaksi pembakaran etanol. Kadang soal nggak diketahui reaksinya. Kalian harus bisa nulis reaksinya sendiri. Kalau ini soalnya, contoh soalnya udah diketahui reaksinya mah gak enak ya. Tapi kadang di soal nggak diketahui reaksinya, cuma bilang carilah entalpi pembakaran dari reaksi pembakaran etanol. Nah, etanol C2H5 kalau dibakar kan direaksikan dengan O2. Hidrokarbon kalau dibakar kan hasilnya CO2 dan H2O ya. Ini diibaratkan pembakarannya sempurna. Ya. Nah, tinggal samain koefisiennya. C di kiri 2, di kanan kali 2. H di kiri 6, di kanan kali 3 ya. 3 kali 2 kan 6. Terakhir O-nya 4 tambah 3 7. Udah ada 1 supaya 7 ini kali 3 ya. 3 kali 2 6. Nah, ini udah diketahui reaksinya mah enak ya. Nah, kuncinya delta H reaksi ini gimana? Kaki kanan kurang kiri ya. Di kanannya ada apa aja? Di kanannya ada CO2 dan H2O, tapi ingat koefisien dimasukin. Jadi sebelum kalian masukin ke rumus, kalian lihat dulu ini reaksinya udah setara atau belum. Kalau belum, setarain ya, karena nanti koefisien dimasukin semua ke rumus ya. Di kiri ada di kiri ada etanol dan O2. Kita masukin etanol yang kanannya dulu, delta HF CO2, CO2 nya ada 2 ya, koefisiennya 2 kali delta HF CO2, H2O nya ada 3 kali delta HF H2O. Ini di kanan udah selesai, cuma ada 2 zat. Nah, di kiri ada 1 kali delta HF nya C2H5OH. Terus ada apa lagi? Ada 3 kali delta HF nya O2 ya. Nah, tinggal masukin angkanya, 2 kali CO2 ini ya, 3 kali H2O ini. Nah, etanol 1 kali ini ya. Nah, O2 0 ya. Cara gampangnya gini aja, kalau nggak diketahui di soal berarti 0. Tapi mah sebenarnya data delta HF unsur diatomik apa aja tuh kemarin udah pernah dibahas ya. Yang beratom 2 apa aja kemarin singkatannya? Ongkos naik haji via celengan BRI, O2, N2, H2, F2, Cl2, Br2, I2. Nanti ini otomatis delta HF0 nya 0 nilainya ya. Jadi kalau nggak diketahui di soal udah otomatis 0. Pokoknya yang diatomik delta HF nya 0 ya. Udah, ini tinggal ketelitian menghitung aja. Ini kanannya, ini kirinya. Min kali min jadi plus ntar ya. Jadi nanti diperoleh minus sekian kilojoule per mol. Seperti itu. Jawabannya yang B. Nah, kita ke latihan soal ya. Diketahui beberapa reaksi berikut. Nah, yang ditanya besarnya perubahan entalpi reaksi untuk reaksi ini ya. Ini di hukum Laplace ya, ubah reaksi yang diketahui seperti yang ditanya
ya. Yang ditanya maunya NO di kiri jumlahnya 2, mana yang ada NO, reaksi ke 1 ya, ke 1 ini reaksi kedua nih NO, tapi dia maunya 2, ini 1, dia maunya di kiri jumlahnya 2, ini di kanan jumlahnya 1, berarti ini harus kita balik supaya jadi di kiri, kiri tanda panah, selain dibalik kita kali 2 ya, kan jumlahnya beda, harus disamain jumlahnya, ngikutin yang ditanya. Nah terus apalagi N2O4, N2O4 yang ditanya maunya di kanan jumlahnya 1, ini udah sama-sama di kanan jumlahnya udah 1 ya, udah berarti nggak usah diapa-apain tetap. Nah berarti ini nanti kalau dibalik kali 2, berarti semua koefisiennya kita kali 2, yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan ya. Jadi reaksi ke 1 2NO plus 1O2 menjadi 2NO2, delta H-nya ikut kita merubah balik, tadinya plus jadi min, kali 2 berarti jadi 50,4 ya. Reaksi kedua tetap udah nggak usah diapa-apain, berarti 2NO2 menjadi N2O4, delta H-nya tetap min 43, nah kita coret kalau ada beda ruas yang sama. Ada NO2, nih NO2 jumlahnya 2 coret, habis ya, udah nggak ada lagi yang dicoret ya, udah tulis sisanya, tulis dulu semua yang ada di kiri, 2NO tambah 1O2 menjadi N2, enggak ada H-nya ya, salah, N2O4. Nah delta H-nya kita jumlahin, min sama min jadi min ya, min tambah min jadi 94, minus 94 ya, yang mana isinya yang A. Nah contoh soal nomor 2 ya, contoh soal nomor 2 berupa diagram tingkat energi ya, diagram tingkat energi hukum Hess. Perhatikan diagram entalpi berikut. Nah yang ditanya reaksi ini, reaksi setengah N2 plus O2 menjadi NO plus setengah O2, yang mana nih reaksinya? Misal andaikan ini delta H1, ini delta H2, ini delta H3 itu ya. Berarti yang ditanya dari ini, dari yang ini menjadi ini ya, berarti yang ditanya delta H1 ya, dari ini menjadi ini produknya, ini reaktannya ya, berarti yang ditanya panah delta H1 nih berapa. Nah lihat nih, ini panahnya kan dia ke atas sendiri, yang lain ke bawah ya, yang searah tandanya sama, yang berlawanan tandanya beda, berarti minus delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ya. Nah kita masukin delta H1 nya berapa nih, jarak dari sini ke sini segini ya, dari 0 ke 88, berarti min 88,25 sama dengan delta H2 ini, jarak ini ke sini berapa nilainya, yang ini berarti min 55,07 tambah delta H3 yang jarak ini ke sini ini ya. Ini kalau dikurangin 88,25 dikurang 55,07 ya, kita kurangin dulu, jaraknya jadi 33 min 33,18. Nah berarti berapa nih, plus 8,25. Emang oh yang ditanya delta H1 nya ya, oh nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai ini, tinggal lihat ininya aja. Nah, kalaupun ini harusnya nggak usah dimasukin ya, kalau mau pakai rumus udah angka delta H1 nya nggak usah dimasukin ya, tapi kalau mau langsung lihat aja ini segini angkanya berapa. Tapi kalau mau pakai rumus udah, berarti ini salah tadi, ini nggak usah dimasukin dulu, ini kan yang ditanya ya. Nah
min delta H1, kita masukin nih angkanya, berarti min 55,07 ditambah min 33,18. nah hasilnya min 88,25 ya. Nah sama, sesuai nih, berarti delta H1 nya sama-sama kita kali min, berarti plus 88,25 kilojoule yang E ya. Contoh soal yang ketiga. Nah ini diketahui data entalpi pembentukan nih, delta HF in C2H2 sekian, delta HF CO2 sekian, delta HF H2O sekian. Yang ditanya, pada pembakaran sempurna 5,2 gram asetilena akan dihasilkan kalor sebesar. Nah yang tanya kalor ya, diketanya gram. Nah asetilena ini pokoknya ini kan ini H2O, yang lihat aja yang diketahui, ini CO2 karbon dioksida, H2O uap air ya, asetilena berarti yang C2H2. Kita tulis reaksi pembakarannya sempurna. Nah ini contoh soal yang nggak diketahui reaksinya, berarti harus kita tulis reaksinya sendiri. C2H2 dibakar kan berarti direaksikan dengan O2. Kalau sempurna hasilnya CO2 plus H2O tuh ya. Samain C nya, berarti ini kali 2, H nya 2 udah 2, berarti ini koefisiennya 1, O nya jadi 4 tambah 1 5, berarti ini 5/2 tuh ya. Nah ini rumusnya, ini baru delta H nya doang nih. Delta HC si asetilena, kaki kanan kurang kiri, kanannya ada apa aja, 2 kali delta HF 0 nya si CO2 ditambah 1 kali delta HF nya H2O dikurang 1 kali delta HF nya C2H2 ditambah 5/2 kali delta HF nya O2 tuh ya. Nah masukin angkanya, berarti 2 kali CO2 nya min 400 tambah 1 kali H2O nya min 250 dikurang C2H2 nya min 825. Nah O2 delta HF nya 0 ya, yang di atomik delta HF nya 0, berarti ini min 800 min 250, min sama min jadi plus 825, berarti ini min berapa nih, 1050 ditambah 825 ya. Jadi hasilnya antar min ya. Min berapa nih? 1050 dikurang 825 min 225. Tapi ini belum isinya, ini masih kilojoule per mol, sedangkan ini satuannya kilojoule, berarti yang ditanya kalor ya. Nyari kalor sama delta H hubungannya apa? Q sama dengan delta H standar ya, ini standar kan, ini koefisiennya 1 kali mol, delta HC kali mol. Mol lambangnya apa? Lambangnya N kecil ya. Nah delta HC nya masukin yang ini min 225 dikali molnya, nyari dari gram per mr, karena yang diketahui gram 5,2, mr nya 26, berarti 0,2 mol ya, kali 0,2 min 45 kilojoule dihasilkan, berarti udah otomatis ini min, walaupun di sininya nggak ada min ya nggak apa-apa, karena udah ada kata-kata dihasilkan atau dilepaskan kalor ya, isinya yang C. Cukup sampai di sini, semoga bisa dipahami. Insya Allah kita lanjutkan masih dalam termokimia pertemuan selanjutnya, insya Allah yang terakhir masih menghitung delta H dengan menggunakan energi ikatan rata-rata ya. Cukup sampai di sini, Ibu tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang salah.